Maka kalau ada yang membaca dhammah dengan tidak memonyongkan kedua bibir, maka bunyi vokalnya adalah ke huruf O. Apa contohnya? A'udzu billahi a'udzu alhamdu, atau summum bukmun buk. Nah, ini kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini kita akan kembali membahas yaitu buku yang kita pelajari secara bersama-sama, yaitu bimbingan praktis ilmu tajwid, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas satu bab, yaitu tentang lahan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran. Dan kesalahan dalam istilah ilmu tajwid dinamakan dengan lahan. Mungkin kawan-kawan ya yang mempelajari secara langsung buku kita, yaitu bimbingan praktis ilmu tajwid ini, kawan-kawan mungkin bisa melihatnya di halaman 27, yaitu pembahasan tentang lahan. Apa sebenarnya lahan itu? Mari kita pelajari secara bersama-sama. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lahan itu adalah istilah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dipakai dalam istilah ilmu tajwid. Maka insya-Allah pada pertemuan ini kita lihat apa sebenarnya bentuk-bentuk kesalahan dalam membaca Al-Quran itu. Baik. Lahan ataupun kesalahan dalam membaca Al-Quran secara umum terbagi kepada dua bahagian. Ada yang namanya jali, ada yang namanya khafi. Dan masing-masing jali dan khafi ini nanti ada ciri-cirinya, ada bentuk-bentuknya. Maka perlu kita mengenali ini. Apa sebab? Ini supaya kita mewanti-wanti ataupun supaya berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan ini kita akan mulai pembahasan tentang pembahagian lahan yang pertama, namanya adalah lahnul jali. Kita bahas yang pertama. Baik. Yang pertama adalah jali. Apa sebenarnya kesalahan jali ini? Kesalahan jali ini adalah kesalahan yang terjadi ketika kita membaca Al-Quran, ya. Kesalahan yang terjadi ketika kita membaca Al-Quran, dan kesalahan ini dia merusak bangunan dari kalimat itu. Dia merusak tatanan kalimat itu. Ini ciri pertamanya. Ya, ciri pertama lahnul jali itu adalah dia merusak bangunan dari satu kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya adalah dia merusak makna ataupun tak merusak makna. Nah, ini adalah kesalahan jali. Sekali lagi adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, yang mana kesalahan ini dia merusak bangunan dari satu kata tersebut, kemudian dia baik merusak makna ataupun tidak merusak makna, maka ini tergolong kepada jali. Maka untuk lebih jelas, ada beberapa ciri, ada beberapa bentuk kesalahan jali itu. Ada tiga. Yang pertama, adalah bentuk dari kesalahan jali itu adalah tertukar huruf dengan huruf. Ini ciri yang pertama, yaitu tertukar huruf dengan huruf. Apa contohnya? Tertukar antara sin dengan sod, tertukar za dengan lo, tertukar ta dengan to, tertukar hamzah dengan ain, tertukar ha dengan ha. Nah, ini adalah ciri yang pertama,
pada lahnul jali, tertukar huruf dengan huruf. Kita ambil satu contoh, ya. Kita ambil satu contoh tentang tertukarnya huruf dengan huruf ini. Di antara salah satu yang sering kita dengar adalah doa ketika kita selesai sholat. Di antara doanya adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Fi sakaratil maut. Baik. Terambil dari kata-kata sakara. Ini kalimat yang mesti kita baca. Tapi mohon maaf, ya, mohon maaf. Ada sebahagian imam, ya, yang memimpin solat, kemudian berdoa secara bersama-sama. Membaca doa ini dibacanya dengan Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Syakaratil maut. Dibacanya pakai sin yang titik 3. Maka asal katanya menjadi syakara. Ini mesti berhati-hati. Ini salah satu bentuk kesalahan jali, tertukar huruf dengan huruf. Apa contohnya sekali lagi? Tertukar sin menjadi shin. Maka ini mesti berhati-hati. Jangan dibaca Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Maka yang benar adalah pakai huruf sin. Tidak boleh dibaca pakai huruf shin. Karena kalau sakara, sekarat. Kalau pakai titik 3, syakara, syukur. Maka kalau dibaca Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut pakai shin, maka ya Allah mudahkan bagi kami dalam bersyukur menghadapi kematian. Ya, kalau pakai titik 3, maka tidak boleh dibaca pakai titik 3. Pakai sin saja. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakaratil maut. Pakai huruf sin, yaitu berat atau linglung beratnya. Seperti orang mabuk menunjukkan begitu beratnya dalam sakaratul maut, maka kita diminta berdoa kepada Allah supaya Allah ringankan itu, bukan bersyukur menghadapi kematian. Maka yang seperti ini dia merusak bangunan dari satu kalimat, kemudian dia merusak makna ayat. Ini adalah salah satu bentuk kesalahan jali, yaitu tertukar satu huruf dengan huruf yang lainnya. Yang kedua, apa bentuk kesalahan dalam jali ini? Ciri-cirinya. Yang kedua adalah tertukar harokat dengan harokat. Kalau yang pertama huruf dengan huruf, kemudian harokat dengan harokat yang kedua. Maka kalau kita tanya apa saja harokat atau ada berapa harokat di dalam Al-Quran, maka jawabannya 3. Ya, apa saja harokat itu? Yang pertama fathah, yang kedua dhammah, dan yang ketiga kasrah. Sekali lagi, fathah, dhammah, kasrah. Maka selain itu, maka dia tidak disebut dengan harokat. Sukun harokat, Ustaz? Tidak. Karena dari segi asal katanya saja, yang pertama harokat, bergerak, sedangkan sukun tenang atau mati. Maka sukun itu tidak masuk ke dalam harokat. Kita ambil satu contoh juga, ya, dalam bentuk atau ciri yang kedua dari lahnul jali itu. Contoh kalimat an'amta alaihim. Contoh, kita fokus pada harokat huruf ta. An'amta, ta ini adalah domir anta. Ya, domir anta yang artinya engkau. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sirat, jalan orang-orang yang telah engkau wahai Allah
beri nikmat atas mereka. Anta, engkau dia. Maka salah satu bentuk kesalahannya tertukar harokat dengan harokat yang lain, dibacanya seperti dibaca menjadi an'amtu contohnya. Tu ini dhamir untuk ana. Ya. Dhamir untuk ana yang artinya saya atau aku. Maka kalau dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim contohnya, maka adalah jalan orang-orang yang telah aku. Lihat, engkau wahai Allah seharusnya, tapi dia mengaku, ya, telah aku beri nikmat atas mereka. Ini jauh sekali. Yang pertama dia merusak bangunan dari satu kalimat, ya, merusak bangunan dari satu kalimat yang seharusnya an'amta, kemudian digantinya menjadi an'amtu. Ini satu contoh saja dan banyak lagi, ya. Dan mohon maaf, termasuk kesalahan yang banyak terjadi ketika membaca Al-Quran, salah satunya adalah ibdalu harokah biharokah, tertukar harokat dengan harokat yang lainnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri yang ketiga? Ya, apa ciri yang ketiga dari lahnul jali? Yaitu ibdalu sukun biharokah, atau tertukar harokat atau tertukar sukun dengan harokat. Ini adalah bentuk kesalahan, ciri yang ketiga dari lahnul jali, tertukar sukun dengan harokat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya antara sukun dan harokat itu berbeda. Maka sukun tidak masuk harokat di dalam Al-Quran. Sekali lagi, harokat hanya 3, ada fathah, dhammah, dan kasroh, sehingga sukun dia tidak termasuk. Apa contoh? Banyak sekali, ya. Yang contohnya dia sukun tapi dijadikan harokat. Apa contohnya? Ya, contohnya kalimat, salah satunya di dalam buku juga kita tulis, yaitu kalimat hamalat. Contohnya hamalat hu. Hamalat hu. Di sini taknya adalah sukun. Maka mesti berhati-hati. Ya, mesti berhati-hati, jangan sampai menjadi berharokat, atau hamaltu ummuhu atau hamaltuhu ummuhu. Ini juga nggak boleh. Kesalahan-kesalahan, ya, yang menunjukkan adalah sukun berganti dengan harokat. Sukun berganti dengan harokat. Ini nggak boleh. Dan ini adalah ciri, ya. Ini adalah ciri-ciri dari lahnul jali. Yang pertama, ibdalu harfi biharfi, terganti huruf dengan huruf. Yang kedua, ibdalu harokah biharokah, terganti harokat dengan harokat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah ibdalu sukun biharokah, yaitu yang sukun, yang mestinya sukun, dibacanya berharokat. Maka 3 kesalahan ini, ya rekan-rekan sekalian, 3 kesalahan ini termasuk pada lahnul jali, yang cirinya tadi ada 2. Yang pertama, dia merusak bangunan dari satu kalimat. Kemudian yang kedua, dia merusak makna ataupun tidak merusak makna. Maka secara hukum, ya, sepakat ulama tajwid, ya, sepakat ulama tajwid bahwasanya lahnul jali dalam membaca Al-Quran, 3 contoh ini, 3 ciri ini dalam membaca Al-Quran hukumnya haram. Sepakat ulama tajwid bahwasanya haram hukumnya terjadi 3 kesalahan ini. Baik, kita akan lanjutkan pada pembahagian yang kedua dari lahan tadi, dari kesalahan-kesalahan tadi itu. Pembahasan yang pertama kita selesai, yaitu lahnul jali. Lahnul jali. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Namanya adalah khafi. Dan nanti akan kita bahas juga apa pengertian dari khafi, kemudian apa ciri-ciri dari khafi itu sendiri.
Baik, kita lanjutkan pembahasan pada lahnul khafi yang kedua. Apa pengertian dari lahnul khafi? Kita bandingkan dengan lahnul jali tadi. Contoh, ya, yang pertama, jali tadi adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang pertama cirinya dia merusak bangunan dari satu kalimat. Kemudian yang kedua dia merusak makna ayat ataupun tidak merusak makna ayat. Baik. Sedangkan khafi adalah sebagai perbandingan. Sedangkan khafi adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, maka kebalikan dari jali tadi. Maka ini adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran. Dia tidak merusak bangunan dari satu kalimat, ya, tidak merusak bangunan dari satu kalimat, dan dia juga tidak merusak makna ayat. Ya, tidak merusak bangunan dari satu kalimat. Kalau tadi an'amta diganti an'amtu. Sakartum diganti syakartum. Dia merusak bangunan kalimat. Ya, kemudian dia otomatis merusak makna ayat. Sedangkan khafi dia tidak merusak bangunan satu kalimat dan dia juga tidak merusak makna ayat. Ini adalah pengertian dari khafi. Sebagaimana jali dia memiliki ciri-cirinya, khafi juga seperti itu. Apa ciri-ciri dari lahnul khafi? Yang pertama, berlebihan getaran ra. Ya, berlebihan getaran huruf ra. Ini mesti berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berlebihan getaran pada huruf ra. Maka apalagi huruf ra, ya, ditambah peringatan oleh Syekh Ibnul Jazari ketika dia bertasdid. Apa kata beliau? Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya, ketika dia tasdid lebih samar-samar dan hampir tidak nampak getarannya. Maka jangan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan berlebihan pada huruf ra getarannya. Dan ini adalah termasuk kesalahan. Dan kesalahan huruf ra ini dia enggak merusak bangunan dari satu kalimat dan dia juga tak sampai merusak makna ayat. Dia khafi saja. Baik. Yang pertama, getaran huruf ra. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan ukuran dengung. Yaitu terlalu panjang ukurannya, ya. Contohnya terlalu panjang ukuran dengung atau terlalu pendek pula ukurannya. Maka dengung itu berapa ukurannya? Contohnya pada yang dia hukum, ya, baik idgham, iqlab, ikhfa, itu ukuran dengungnya 2 harokat. Tapi kalau dia pada mim dan nun tasdid, ukurannya boleh sampai 3 harokat. Maka mesti berhati-hati. Terlalu panjang ukuran dengung, maka dia masuk kepada khafi. Apa contohnya? Wa man ya'mal, nun sukun ketemu ya. Yang mestinya wa man ya'mal mithqala, wa man ya'mal cukup, enggak boleh dibaca wa man ya'mal, berlebihan dari segi ukuran dengung. Oh, atau sebaliknya terlalu pendek atau menghilangkan pula dari dengungnya. Dibaca contohnya wa may ya'mal mithqa, wa may ya'mal mithqa, innallaha ala kulli syai', innallah. Juga menghilangkan ukuran dengung dan ini juga masuk kepada lahnul khafi. 2. Yang ketiga, yaitu tentang lam di lafaz Allah.
yaitu huruf lam di lafaz Allah. Apa kesalahannya? Tidak menempatkan pada posisi lam itu. Apa maksudnya? Tidak menempatkan kapan tebal, kapan tipis. Ini lam di lafaz Allah. Ya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abadullahi. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya harokat fathah ataupun dhammah, maka dia dibaca tebal. Rasulullah, alallah, Rasulullah, lu, tebal dia Allahnya. Tapi kalau sebelumnya baris bawah, maka dia dibaca tipis. Min indillah, bismillah, rasulillah. Maka dia dibaca tipis. Maka kesalahan yang ketiga ini berkenaan tentang tidak menempatkan ketebalan di lafaz Allah itu. Apa contohnya? Ketika lam di lafaz Allah itu sebelumnya baris bawah, seharusnya tipis. Bismillahi min indillahi, tapi dibacanya contohnya min indillahi dillah. Terbaca tebal lafaz Allahnya walaupun sebelumnya baris kasrah, maka termasuk kesalahan khafi. Dia tidak merusak bangunan dari satu kalimat, kemudian juga dia tidak merusak makna ayat. Nah, ini adalah berhubungan dengan yang ketiga. Yang keempat, tentang apa? Tentang ukuran mad. Kalau yang kedua tadi tentang ukuran dengung. Ya, terlalu panjang ukuran dengung salah, terlalu pendek pula ukurannya juga kesalahan. Begitu juga dengan ukuran mad. Ya, begitu juga dengan ukuran mad. Terlalu panjang ukuran mad salah, atau terlalu pendek pula ukuran mad juga salah. Apa contohnya? Ukuran mad yang paling pendek namanya adalah mad tabi'i. Dibaca 2 harokat. Ya. Tapi apa? Ukuran madnya dibaca lebih dari 2 mad tabi'inya. Wa ma adraka ma hiyah, dibacanya narun hamiyah. Wah, ini banyak sekali. Narun. Seharusnya naknya itu mad tabi'i 2 saja. Narun hamiyah. Hamiyah. Cukup haknya mad tabi'i. Contoh Ibrahim wa Musa. Saknya 2 saja mad tabi'i. Enggak boleh dibaca Ibrahim wa Musa. Dibacanya seperti mad adid lisukun. Salah. Dan ini termasuk kepada khafi. Atau terlalu pendek pula, ukurannya. Apa contohnya? Mad lazim. Wa lazimun inis sukunu usila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila. Mad lazim itu dia mesti dibaca 6. Harus dibaca 6. Apa contohnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Ketukan keempat habis. Dol. Itu 6 harokat. Tapi mohon maaf, mungkin hanya singkat sekali. Waladdallin. Dolin. Paling hanya 2 atau 4 harokat paling panjang. Maka ini adalah kesalahan. Terlalu panjang ukuran mad salah, atau terlalu pendek ukuran mad juga merupakan kesalahan, dan kesalahan itu lagi-lagi masuk kepada khafi. Taib, yang kelima, yang terakhir. Apa ciri-ciri atau dari lahnul khafi itu? Yaitu berhubungan dengan harokat. Dhammah, kasrah. Nah, ini harokat. Fokus kepada 2 harokat ini saja.
Yang pertama itu adalah dhammah. Bagaimana cara menyempurnakan dhammah? Membaca dhammah, wa kullu madmumin falayatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Dhammah tidak pernah sempurna kecuali hanya dengan memonyongkan pada posisi bibir. Alhamdu, a'udzu, rasulu. Monyongkan bibir sehingga apa? Sehingga bunyi vokal pada dhammah itu adalah huruf U. Kesalahannya bagaimana? Kesalahan dhammah itu bisautin baina dhammah wal fathah. Di antara dhammah dan fathah. Dhammah sekali lagi bunyi vokalnya adalah U. Sedangkan fathah bunyi vokalnya adalah A. Maka bisautin baina dhammah wal fathah. Kesalahannya antara dhammah dan fathah, antara U dengan A, sehingga kalau melebur U dengan A, bunyi vokalnya adalah mengarah ke huruf O. Maka kalau ada yang membaca dhammah dengan tidak memonyongkan kedua bibir, maka bunyi vokalnya adalah ke huruf O. Apa contohnya? A'udzu billahi a'udzu, alhamdu, atau summum bukmun buk. Nah, ini kesalahan pada dhammah. Bunyi vokalnya ke huruf O. Bo. Seharusnya bu. Itu pada dhammah. Begitu juga dengan kasrah. Kasrah bagaimana? Wa dzun khifadi bin khifadi lil fami. Kasrah itu dengan ikut menurunkan bibir atau rahang bawah sehingga bunyi vokalnya adalah huruf I. Huruf I. Apa kesalahan kasrah itu? Bisautin baina kasrah wal fathah. Kasrah dia I, kemudian fathah dia A. Melebur huruf I ke huruf A, maka bunyi vokalnya berarah ke huruf E. Maka kesalahan baris kasrah atau bawah itu adalah bunyinya ke huruf E. Apa contohnya? Bismillah, a'udzu billahi ini banyak sekali. Tapi mesti dibaca a'udzu billahi himi. Jangan heme. Dan ini adalah kesalahan berhubungan dengan harokat. Maka dalam kitab Fawaidul Jaliyah Bisyarhi Al-Jazariyah, ya, salah satu buku yang mensyarah tentang matan Jazariyah, Jali memiliki, ya, 3 poin ini ciri-cirinya. Kemudian khafi juga seperti itu. Salah satunya adalah berhubungan dengan harokat. Maka harokat ini juga mesti kita sempurnakan dari segi cara membacanya. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah berhubungan dengan lahan, berhubungan dengan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Secara umum dia terbagi kepada jali dan khafi. Kemudian jali memiliki 3 ciri, kemudian khafi dia memiliki 5 ciri-cirinya yang bisa kita kenali. Untuk apa sekali lagi kita mengenali ini? Supaya kita berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Kalau jali tadi dari segi hukum sepakat ulama tajwid bahwasannya haram hukumnya terjadi, sedangkan untuk khafi ini setidaknya ada 3 qaul, ada 3 perkataan tentang hukumnya. Yang pertama ada yang mengatakan 5 kesalahan ini hukumnya makruh. Makruh dalam membaca Al-Quran. Ya, yang pertama adalah makruh dalam membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, aib hukumnya dalam membaca Al-Quran berhubungan dengan 5 kesalahan ini. Dan yang ketiga ada juga yang mengatakan haram hukumnya terjadi pada kesalahan yang 5 ini. Kemudian jali artinya jelas. Maksudnya apa? Orang awam yang enggak faham ilmu tajwid, ketika dia menyimak seseorang dalam membaca Al-Quran, maka 3 kesalahan ini secara jelas dan dia bisa memahami kalau itu adalah kesalahan. Ya, orang awam pun dengan ilmu tajwid pada jali ini dia bisa mengetahui kalau itu kesalahan. Kalau khafi artinya samar-samar. Ya, maksudnya apa?
Tidak semua orang mengetahui ini adalah berupa kesalahan. Maka hanya orang-orang yang memahami ilmu tajwid, mendalami ilmu tajwid, yang memahami bahwasannya 5 bentuk kesalahan ini adalah termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran dan tergolong kepada khafi. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pembahasan kita pada video kali ini. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang mempelajari buku bimbingan praktis ilmu tajwid kita, bisa dilihat pembahasan ini pada halaman 27 ya. Kita jelaskan pula di sini, mudah-mudahan membantu ya kita yang membaca buku secara langsung, dan insya-Allah bisa pula mempelajarinya melalui video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.